Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elvira Viana, biasa dipanggil Elvira. Aku merupakan Ketua Pelaksana The Fort Farmacia 2022. Halo, nama gue Nadia Nisa, di sini sebagai Sekretaris Jenderal dari The Fort Farmacia 2022. Halo, perkenalkan nama aku Rangga Gadista Dewi, di sini sebagai Bendahara 1 The Fort Farmacia ITERA 2022. Halo semuanya, kenalin nama aku Elvira Ristia Mardiatila. Di sini aku dapat jabatan sebagai Kepala Divisi Acara. Halo, kenalin nama aku Novian Renisa Fitri sebagai Kadif Fundraising. Halo, perkenalkan nama gue Arnanda Evangelista, biasa dipanggil Nanda. Gue di sini selaku dari Kepala Divisi Hubungan Masyarakat. Halo, kenalin nama gue Diva Damara Kerina sebagai Kepala Divisi Publikasi Dokumentasi dan Produksi. Oke, halo, kenalin gue Talita Tunaulia, di sini dipercaya sebagai Kadif Kreatif dari Farmacia 2022. Halo semuanya, kenalin nama gue Itan Hidayati, di sini selaku Kadif dari Konsum. Oke, kenalin nama gue Dava Kila Indiana. Bisa panggil gue Dava, bisa panggil gue sayang. Jabatan gue di sini sih Kadif Operasional. Oke, perkenalkan nama gue Ahmad Taufikur Rahman Pinam. Gue sebagai Kepala Divisi Keamanan Farmacia keempat. Farmacia. Itu acara yang seru banget. Farmacia itu kayak acara rutin farmasi gitu nggak sih? Yang pastinya itu sebuah kegiatan ya, kayak kepanitiaan dan juga itu buat perayaan Disnatalis Prodi. Nah, kalau Farmacia sendiri itu ya yang ada di bayangan aku pastinya serangkaian acara Disnatalis Farmasi yang mana berisikan ada lomba-lomba dan kegiatan seminar dan lainnya. Farmacia itu event seru dari Prodi Farmasi ITERA. Yang terlintas ketika mendengar Farmacia adalah suatu event yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh program studi farmasi ITERA. Untuk yang terbayangkan ketika mendengar kata Farmacia adalah salah satu perayaan yang paling keren untuk Prodi Farmasi di Institut Teknologi Sumatera. Farmacia itu acara terbesar dari program studi farmasi. Farmacia itu merupakan suatu event besar. Kebayang di otak gua kalau dengar kata Farmacia itu suatu event di mana perayaan Disnatalis Prodi Farmasi. Sebuah event dari program studi farmasi ITERA. Kalau menurut gua, Farmacia itu satu hal yang amat sangat mengasihkan tentunya karena kita bisa cari pengalaman dan banyak hal yang nggak kita dapat di luaran dan juga salah satu tempat atau ajang untuk menambah banyak teman. Farmacia itu pastinya event yang ada di ITERA Disnatalis Farmasi yang seru banget sih, pastinya harus diikutin. Ya, itu suatu event di mana banyak acara yang diadakan yang memperingati Disnatalis Prodi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Oke, jadi Farmacia sendiri itu apa? Farmacia merupakan suatu event rutin untuk merayakan ulang tahun program studi farmasi Institut Teknologi Sumatera, di mana di dalamnya itu biasanya ada kegiatan-kegiatan kayak pengabdian masyarakat, seminar, dan juga perlombaan, kayak gitu sih. Farmacia itu merupakan suatu acara atau event yang diadakan oleh Farmasi ITERA dalam merayakan Disnatalis Program Studi Farmasi. Farmacia sendiri itu merupakan acara rutin tahunan dari Prodi Farmasi ITERA. Kalau Farmacia sendiri itu adalah sebuah acara yang dilaksanakan dalam rangka merayakan ulang tahun program studi farmasi Institut Teknologi Sumatera, yang di dalamnya pastinya banyak acara seru. Farmacia itu event dari Prodi Farmasi ITERA untuk memperingati Disnatalisnya Prodi Farmasi ITERA. Farmacia itu acara rutin dari Prodi Farmasi yang diadain tiap tahunnya untuk ngerayain Disnatalis Prodi Farmasi ITERA. Ya, pastinya sesuatu kegiatan yang seru-seruan sih. Kayak lu bisa ngembangin kemampuan diri dari hard skill, soft skill, terus juga lu bisa memperluas relasi, udah itu lu bisa kenal Prodi Farmasi ITERA sendiri, dan juga pasti selama kegiatan itu bakal ada tantangan tersendiri buat lu. Farmacia adalah acara tahunan dari program studi farmasi yang terdiri dari beberapa kegiatan termasuk lomba, seminar, dan pengabdian masyarakat. Menurut gua, kenapa kita harus join di acara Farmacia? Dari kita sendiri, kita kan mahasiswa Prodi Farmasi ITERA. Nah, di acara Farmacia ini sebagai Disnatalis kita harus join karena biar kita tahu sejauh mana prodi kita, dan untuk ngembangin soft skill kita juga sih untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain.
menambah pengalaman, tentunya pengalaman di bidang kepanitiaan, terus kita bisa menambah relasi dengan cutting maupun adik tingkat. Kenapa kita harus join perjalanan Farma Cie? Karena menurut gua ini salah satu kesempatan bagi teman-teman dari Prodi Farmasi untuk mengasah kemampuannya ataupun menjalin relasi dengan banyak orang di Prodi maupun nantinya kita akan keluar Prodi. Karena dari Farma Cie sendiri itu banyak banget rangkaian kegiatan yang diadakan dari Farma Cie sendiri. Pertama dari Pengmas, kemudian dari lomba-lomba yang bisa diikuti oleh khalayak umum, mahasiswa, dan pelajar. Dan juga ada seminar internasional yang pematerinya sangat-sangat menarik. Kemudian juga ada di acara puncak yang pastinya heboh dan seru banget. Ya karena lu anak farmasi pasti lu mau nggak mau setidaknya berkontribusi walaupun cuman sekali dalam Farma Cie. Karena gue yakin sesuatu yang terlewat itu bakal menjadi yang terkesan buat lo. Karena di sini terdapat lomba-lomba dan kegiatan lainnya kayak seminar gitu yang pastinya bakal ngasih kita kesempatan untuk berpartisipasi dan ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Karena banyak manfaat di dalamnya dan juga acaranya pastinya seru dan juga menarik. Karena banyak banget kegiatan bermanfaat yang bisa kita ikutin kayak perlombaan, pengabdian masyarakat, seminar, proceeding, workshop, dan lain-lain. Karena Farma Cie itu kan acaranya tiap tahun ada nih, pasti kan tiap tahun itu beda-beda acaranya dan makin seru kan ke depannya. Jadi jangan lupa untuk ikutin terus perjalanan Farma Cie. Karena di Farma Cie itu sendiri itu bisa membekali kalian untuk saling mengenal antara satu sama lain dengan kawan-kawan, terus itu bisa menambah pengalaman untuk berorganisasi dan juga banyak acara-acara seru di dalam Farma Cie sendiri. Kenapa sih harus join perjalanan Farma Cie? Teman-teman semua harus join perjalanan Farma Cie karena di Farma Cie sendiri teman-teman bakalan mendapatkan pengalaman, terus juga mendapatkan ilmu-ilmu baru, di mana nantinya ilmu-ilmu baru itu dan juga pengalaman baru itu bisa teman-teman jadi bekal lah buat teman-teman dalam mempersiapkan karir di masa depan. Jadinya nantinya ketika teman-teman mau bekerja atau mau ada kegiatan lain gitu dan teman-teman sudah terbiasa dan sudah lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya nantinya kayak gitu. Kalau susah senangnya jadi ketua pelaksana mungkin susahnya dulu ya. Susahnya itu berarti teman-teman tuh kayak mungkin harus lebih bisa meluangkan waktu, pikiran, juga tenaganya buat acaranya inilah gitu. Terus juga teman-teman juga harus tahan banting, kuat mental ya seperti itu. Dan mungkin kalau untuk senangnya sendiri, senang banget udah bisa berkolaborasi dengan teman-teman panitia, para dosen dan juga teknik dan sinkronis akademika yang lainnya, khususnya di Farmasi Institut Teknologi Sumatera sendiri. Kalau susahnya itu kayak misalnya banyak dadakan ataupun kayak banyak revisi. Tapi kalau untuk seneng kayak ini sih bisa kerja sama teman dan makin kenal sama teman-teman. Susah senangnya jadi bendahara yang pertama pastinya pinter-pinter gimana kita ngatur duit nih untuk keperluan kegiatan kita ke depannya sampai selesai. Terus kalau senangnya pastinya dapat pengalaman baru nih karena baru pertama kali juga jadi bendahara di acara kayak gini dan pastinya ketemu teman-teman yang lainnya bisa kegiatan bareng-bareng sama-sama gitu. Untuk susah senangnya apa ya? Untuk sebenarnya susah banyak susahnya sih. Yang pertama mungkin susahnya dulu kali ya gue sebutin. Kalau susahnya sih diomelin pastinya. Kita dapat tekanan sana sini, banyak hal yang harus dirubah walaupun hamin satu hari, hamin 1 jam. Itu kalau misalnya masih kita bisa rubah, kita rubah. Tapi kesenangannya adalah kita bisa kerja bareng sama banyak orang, kenal sama banyak orang dan dapat banyak pengalaman yang tentunya seru-seru dan asik banget. Selama menjadi Kadif Fundraising nggak ada susahnya sih karena anak-anaknya menyenangkan. Untuk suka dukanya, untuk suka sendiri itu pastinya dari diri pribadi. Dari gue pribadi itu bisa meningkatkan soft skill gue mulai dari komunikasi, terus juga mengkoordinir suatu tim dan juga bekerja sama dalam tim. Untuk dukanya itu dari divisi humas sendiri karena banyak sekali undangan dan tujuan-tujuan promosi yang harus kami capai, jadi kami harus meluangkan tenaga yang lebih plus gitu kan dan juga harus push untuk menyediakan media partner, media berita untuk bisa nge-up daripada acara-acara di The Fort Farma Cie ITERA. Susah senangnya jadi ketua divisi itu adalah susahnya kita harus nyatuin banyak kepala orang jadi satu
Kalau senangnya yang tadinya kita nggak tahu itu orangnya bisa ngapain, kita jadi tahu orangnya bisa ngapain. Juga kita bisa saling jalin kerjasama, juga komunikasi dengan banyak orang. Susah senangnya banyak sih, banyak susahnya dan senangnya ada sih karena bisa ngerjain bareng-bareng sama orang lain, terus juga bisa belajar gimana sih ngertiin dan nyatuin beberapa pendapat jadi satu gitu. Susahnya itu ya susahnya sih karena banyak revisi, di kreatif itu banyak revisi, terus juga harus bolak-balik ngurus sertifikat, desain dan segala macam, itu yang bikin susahnya sih. Kalau susahnya sendiri mungkin lebih ke untuk mengkoordinasi dari staff-staffnya. Terus kalau yang senangnya ya banyak lah. Kalau senengnya dikit sih, banyakan susahnya. Soalnya susahnya ya kalau jujur kayak yang serba dadakan, terus tiba-tiba ngurus apa nggak tahu apa-apa, terus disemprot sama yang lain. Kalau senangnya ya bisa ketemu teman-teman. Menurut gua susah senangnya nggak ada sih. Kalau di keamanan kayaknya senang terus. Kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama. Semoga acaranya sukses. Semangat, selamat, dan lanjutkan. Semangat, jaya selalu. Semangat, terus keren, terus sukses. Keren, mantap, dan sukses. Sukses, keren, dan pastinya menakjubkan. Jaya, jaya, jaya. Semoga lebih baik. Semangat, keren dan mantap. Just do it.